sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Gus Idris beri peringatan keras terhadap Mamas Karyo. 2 kali 24 jam apabila Mamas Karyo tidak ada ngubungi Gus Idris, maka siap-siap Gus Idris akan membuat perhitungan terhadap Mamas Karyo. Karena apa? Ulah dari murid Mamas Karyo yaitu Rai membuat Arya membuat situasi semakin kacau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Malam ini malam yang mencekam ya, sekaligus malam pembebasan daripada Mas Gandhi yang sudah berhari-hari disiksa ya, direndahkan oleh Ray dan Arya ya, ditambah lagi dengan iblis yaitu nenek dari Gunung Lewu, Lawu yang beli. Ya, nenek Lawu. Nah, pada saat memasuki rumah ya, rumah iblis itu, kalau kita bilang ya rumah iblis aja Melo bilang. Iya, rumah iblis karena kekuatan ilmu hitam. Iya, itu ruangan itu udah ilmu hitam semua Melo. Benar. Jadi ketika masuk tadi Gus Idris bersama Ustadz Fajar, bersama Ustadz Ali juga, itu susah masuk. Namun sempat dilakukan ritual, doa-doa dan akhirnya terbuka. Namun ketika masuk, ya itu tadi ya, Syekh Karangkobar terkapar Melo, lemah tak berdaya, disiksa Melo. Iya. Sama Re, sama Arya, sama si nenek Lawu itu Melo. Memang biadab Re ini, tidak punya peri kemanusiaan. Semakin lama tingkahnya semenjak memiliki mencuri ya pedang Julfikar, ditambah lagi nenek Lawu, nenek iblis ini, kelakuannya semakin bejat, semakin menjadi-jadi, ya. Nah, di situ saya heran ini sama Ri, ditanya sama Gus Idris, apa sih permasalahan sampean sama saya gitu ya, katanya dia, ya Anda terlalu menginjak-injak harga diri saya. Yang mana Mbak Elo sih sebetulnya itu ya, kesalahan mana sih yang sebetulnya dipermasalahkan sama Ri, saya juga belum jelas. Ini anak yang kemarin sore Belo tiba-tiba ngobrak-ngabrik padepokannya Gus Idris, ini nyari masalah aja Belo, padahal masalah itu nggak pernah ada sebetulnya. Iya, bahkan gara-gara dia antara kedua padepokan ini ya situasinya semakin gonjang-ganjing gitu ya, semakin bisa-bisa bentrok ini dibuat gara-gara Ray ini. Ya, ini kan sebetulnya kedatangan Gus Idris kan sudah lama dinanti nih oleh Ray dan Arya Mbak Elo. Benar. Bolak-balik mau di jalan menghadang santrinya Gus Idris, bilang, "Mana Gus Idris? Ditunggu. Datang ke sini." Nah, sekarang Gus Idris sudah datang tuh ke rumah iblis mereka. Iya. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, Mas Gandhi bisa diselamatkan Mbak Elo di titik-titik akhir gitu ya Mbak Elo ya. Iya. Ya, tapi ada pesan yang sangat menohok nih Mbak Elo dari nenek Lau. Mbak Elo masih ingat nggak? Iya. Dia mengatakan dia dendam Mbak Elo sama guru-guru besar. Ya termasuk Gus Idris, Kang Mamas, Ujang Bustomi, Gus Samsudin. Pokoknya guru-guru yang menganut ilmu putih. Kenapa Mbak Elo seperti itu nenek iblis ini, nenek Lau ini? Memang kalau yang orang yang bersekutu dengan iblis ataupun iblisnya sekalian, dia tidak suka dengan ajaran-ajaran kebaikan itu, dia paling benci itu, paling tidak suka. Nah, kalau bisa mereka ini ya menganut aliran sesat seperti nenek Lau selamanya, Mbak. Nah, itu senang itu dia seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Jadi kayak kalau nenek kayak gini nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiari. Ini nanti kita cari nenek itu tempat persembunyiannya nih, biar kita habisi saja. Mbak Elo, ini tadi pas pertempuran itu berlangsung, nenek siluman itu seperti membacakan suatu mantra atau apa Mbak Elo itu? Ya, ajian itu. Ajiannya. Iya. Kalau nggak salah, saya ingatnya itu dia ngomong gini, cabang bayi Kiai Ali manut karo Sri Ratu Lewu, manut katanya. Nah, pada saat itu
Ustadz Ali ya, Mbak Ilo, ya dia sebelumnya menjelek-jelekkan nih nenek ini dengan kata-kata keriput. Gus Idris langsung bilang, nah kamu jangan ngurusin dia, jangan bilang kayak gitu, berbahaya, kata Gus Idris. Nah nggak lama memang si nenek Lau bilang kayak gitu, Mbak Ilo, cabang bayi Kiai Ali manut, karo Sri Ratu Lau, katanya manut. Nggak lama kok Ustadz Ali seperti memuja-muja, Mbak Ilo. Nah, itulah namanya. Cantik katanya nenek ini. Iya, itulah namanya sudah kena ajian jaran goyang seperti itu atau semar mesem. Nah, jadi pun walaupun mukanya sudah keriput, nenek-nenek itu kelihatannya seperti bidadari. Nah, itulah yang dipandang oleh itu tadi. Makanya kita nggak boleh sembarangan ya, Mbak Ilo. Ketika kita berhadapan dengan nenek itu, lebih baik kita nggak usah ada ngina fisik ya, Mbak Ilo ya. Iya, jangan kita sekali-sekali ketika dia merapalkan ajian itu tadi kan sudah dibilang oleh Gus Idris, jangan ditatap matanya. Mungkin benar. Menatap matanya sehingga itu tadi kena ajian itu tersebut. Iya, Mbak Ilo, ketika kita mengucapkan gini, tadi kayak Ustadz Ali, beliau mungkin kilap ya mengatakan kamu ini udah keriput, itu kan apa ya, Mbak Ilo? Suatu koneksi hubungan antara dia dengan nenek siluman ini mau di apa, Mbak Ilo? Mau dikuasain. Kita sebagai orang beriman kan tidak layak mengatakan kamu tua, kamu jelek. Itu kan sudah di luar daripada ilmu putih tadi, Mbak Ilo. Nah, disinilah awal mula terjerumusnya Ustadz Ali tadi, Mbak Elo, hingga dia terbuai, bisa dipengaruhi sama ilmu jaran goyang tadi, Mbak Elo ya. Oke. Tapi Mbak Elo melihat nggak ada suatu keanehan yang terjadi pada saat peperangan antara Gus Idris dengan nenek Ratu Lau tadi, Mbak Elo, di mana nenek iblis itu menahan semua kekuatan Gus Idris menggunakan tongkat. Koreksi kalau saya salah, Mbak Elo, tongkatnya itu terbuat dari kayak silver gitu, Mbak Elo. Silver, terus sebagian bawahnya itu dari kayu, Mbak Elo. Emang sesakti itu, Mbak Elo? Serangan-serangan dari Gus Idris itu mampu dihalau, Mbak Elo? Ya, memang sih kekuatan jin ini ya sekilas dia memang lebih sakti. Nah, namun kalau didalami dengan ilmu putih itu pasti akan kalah juga gitu. Memang kalau ilmu hitam ini dia spontan gitu. Nah, efeknya spontan gitu. Oke, jadi tadi pun Mbak Ilo si Ustadz Ali alhamdulillahnya sadar. Kenapa sadar? Karena pada detik-detik akhir kalau nggak salah Gus Idris itu membacakan lantunan ayat-ayat suci. Nah, di situ pun juga saya lihat seperti terguling-guling, Mbak Ilo. Terguling-guling, Mbak Ilo. Ya, nggak mampu dia mendengarkan itu. Padahal dulu kala dia selalu bersolawat, ya, membacakan ayat-ayat suci. Tapi kenapa kali ini dia tidak mampu mendengarkan itu? Ya, itu tadilah karena dia ini sudah bersekutu ya dengan nenek Lau tersebut. Nah, sedikit banyaknya ataupun ilmu dari nenek Lau ini dibagikan kepada si Rey ini dan si Arya ini, maka mereka ini tingkah lakunya seperti iblis sudah. Iya. Jadi yang saya ingin garis bawahi sebetulnya karena Gus Idris lah Allah mengizinkan Gandhi dibawa balik kembali, bisa diselamatkan, ya, bisa keluar dari rumah iblis itu. Yang kedua, karena lantunan ayat-ayat yang dikumandangkan oleh Gus Idris pula lah, ya, Ustadz Ali tersadar dari apa namanya mantra-mantra sihirnya nenek Lau tersebut, Mbak Ilo. Berarti apa? Ini mengajarkan kita bahwasannya segala macam ya cobaan ya yang menyangkut pautkan dengan ilmu hitam, maka bacalah ayat-ayat suci Al-Qur'an, insya Allah semuanya akan teratasi. Ya Mbak Ilo ya. Benar. Gus Idris di sini sangat menekankan itu, teman-teman. Ya, namun kembali lagi tadi dari temanya Mbah Ilo tadi dibilang Mamas Karyo ditunggu ya 2 kali 24 jam oleh Gus Idris untuk datang ke Padepokan, ya, untuk menyelesaikan anak muridnya. Ya, Gus Idris, saya paham gini, Mbak Ilo. Apakah Gus Idris sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk membuat jera nenek Lau ataupun Mas Ri? Saya rasa tidak.
Karena apa? Karena begitu kekuatannya seluruhnya dikuatkan, bisa jadi pertumpahan darah yang akan terjadi, termasuk Ray. Iya. Mungkin akan melayang nyawanya. Benar. Nah, makanya alangkah lebih baik Gus Idris mengundang gurunya Iya. yang ada di PSS untuk datang. Tobatkan anak buah, Benar, seperti tobatkan itu, ya. muridmu. Nah, tepat nggak itu Mbak Ilo? Ya tepat. Kenapa begini? Seandainya Ray ini tewas dibantai oleh Gus Idris. Nah, sudah jelas. Saya kan pimpinannya. Kamu kok seenaknya saja Gus membantai seperti itu nanti Jatuhnya kejadiannya. nanti perpecahan nih Perpecahan. Perpecahan antara Nah, dua pendepokan. Jadi begini. Gus Idris ini memberi peringatan keras terhadap Mamas Karyo. Nah, apabila Mamas Karyo tidak menggubras, maka ya kita tidak tahulah apa yang terjadi nanti. Iya. Yang pasti ini harus direspon dengan sangat-sangat jelas nih oleh Kang Mamas ya. Iya. Terlebih lagi Kang Mamas kan saat ini sudah sadar ya, Iya, sudah iya. kembali lagi dari kemarin itu seperti dikendalikan oleh perewangannya Mbak Ilo. Iya, iya. Saat ini kan sudah sadar. Ya monggo. Ini perintah ya. Ini adalah suatu peringatan keras seperti yang dikatakan Mbak Ilo tadi. Bahwasanya Gus Idris bukan nggak sanggup. Ya, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Tapi alangkah lebih abdolnya jika gurunya sendirilah yang menyelesaikan. Kalaupun nanti terpaksa pertumpahan darah, ya sampeanlah yang melakukan, jangan saya yang bukan gurunya. Iya. Bukan seperti itu Melo. Benar. Iya. Jadi untuk yang terakhir, untuk Mas Ray ini kita belum tahu pasti ya. Nanti kita bahas lagi apakah beliau ini betul-betul sadar atau memang dipengaruhi sama nenek siluman. Nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Yang pasti kita doain aja Mas Gandhi yang sudah dibebaskan Belo, yang sudah keluar dari rumah iblis itu sehat, bisa pulih, bisa membantu padepokan untuk mengambil paksa pedang Zulfikar yang masih di tangannya si Ustadz si Arya. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan. Buat netizen jangan lupa berdoa ya. Oke, mungkin sampai sini aja Mbak Ilo. Salam hangat, salam cinta, salam sayang buat teman-teman semua, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.